Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abi Rahma Ahmad Rajendra. Saya berasal dari Prodi Teknik Biologi Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Saya NIM 14 dan saya berasal dari kelas TGA. Kali ini saya akan membahas salah satu siklus batuan, yaitu rock cycle. Nah, apa sih itu rock cycle? Mari kita bahas lebih lanjut. Apa sih siklus batuan itu atau rock cycle? Proses ini bermula dari magma, kemudian menjadi batuan beku, kemudian menjadi batuan sedimen, dan kemudian menjadi batuan metamorf, dan berubah lagi menjadi magma. Tapi tentu prosesnya tidak semudah itu ya. Dan kita akan membahas lebih detail tentang rock cycle ini. Siklus ini bermula dari magma yang berasal dari mantel bumi yang mengintrusi karena partial melting yang mengakibatkan bertambahnya daya apung magma. Kemudian, magma tersebut membeku pada lingkungan dengan temperatur yang lebih rendah pada litosfer sebagai batuan beku intrusif maupun membeku pada permukaan bumi sebagai batuan beku ekstrusif atau vulkanisme, di mana temperatur pembekuan magma berkisar antara 800 Celcius sampai 1300 Celcius. Setelah terjadi pembekuan magma, magma akan membeku menjadi batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan magma. Batuan beku ini terbagi menjadi dua ya. Ada batuan beku intrusif dan ekstrusif. Nah, berdasarkan tempat pembekuan magma, batuan beku dapat dibagi menjadi dua jenis. Nah, jika magma membeku di dalam kerak bumi dan tidak sampai ke permukaan bumi, maka batuan itu masuk ke dalam jenis batuan intrusif atau plutonik. Sedangkan jika magma sampai ke permukaan dan membeku, maka batuan beku tersebut adalah batuan beku ekstrusif vulkanik. Untuk mengklasifikasikan batuan beku, dibutuhkan 3 aspek penting, yaitu tekstur, struktur, dan komposisi mineral. Setelah dari batuan beku, kita beralih ke batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di dekat atau di permukaan bumi oleh akumulasi material sedimen yang kemudian terlitifikasi. Nah, tapi prosesnya tidak hanya terlitifikasi ya. Dari batuan beku bisa mengalami pengaruh pelapukan, erosi, transportasi yang berupa angin, air, gravitasi, dan akumulasi dan deposisi. Nah, menjadi batuan sedimen klastik atau batuan terbentuk dari presipitasi suatu larutan kimiawi alamiah yang terbentuk pada temperatur normal permukaan atau biasa disebut batuan sedimen kimiawi. Sedimen terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, batuan sedimen klastik. Batuan sedimen klastik ini terbentuk dikarenakan beberapa proses. Yang pertama, ada proses pelapukan atau withering. Yang kedua, ada proses erosi. Yang ketiga, ada proses transportasi yang mencakup air, udara, dan gravitasi. Dan yang keempat, ada proses pengendapan. Dan yang kelima, ada proses litifikasi, pemadatan. Dan yang terakhir, ada diagenesis. Untuk yang kedua, dari kelompok batuan sedimen, ada batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen kimiawi ini terbentuk dari presipitasi suatu larutan kimiawi alamiah yang terbentuk pada temperatur normal permukaan. Untuk mengklasifikasikan batuan sedimen juga diperlukan 3 aspek penting seperti batuan beku tadi, yaitu struktur, tekstur, dan komposisi mineral. Setelah dari batuan sedimen, kita beralih ke batuan metamorf ya. Batuan metamorf ini merupakan batuan hasil dari ubahan batuan sebelumnya yang dikarenakan temperatur 250 Celcius sampai 600 Celcius dan tekanan yang tinggi. Yang ubahan ini terjadi secara kondisi padat yang secara keseluruhan batuan tidak sampai derajat pelelehan. Proses pembentukan batuan metamorf bisa disebut juga proses metamorfosis. Proses metamorfosis yaitu proses perubahan yang terjadi pada batuan asal akibat adanya perubahan temperatur, tekanan, atau kedua-duanya dalam keadaan padat. Nah, itu bisa disebut proses metamorfosis. Nah, proses metamorfosis ini meliputi rekristalisasi, reorientasi, dan pembentukan mineral baru dari unsur yang ada sebelumnya. Metamorf ini juga bisa terbentuk dari batuan beku dikarenakan temperatur dan tekanan yang tinggi. Setelah dari batuan metamorf mencair karena tekanan dan suhu tinggi menjadi magma. Dan siklus ini akan terus berlangsung dari magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, lalu mencari menjadi magma. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang atau kelebihan kata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.